Oke, halo semuanya. Kita akan pada video kali ini kita akan membahas mengenai divide and conquer untuk masalah pengurutan, ya. Oke, atau di sini adalah sorting problem. Oke, saya perbesar dulu. Oke, ini beberapa konten yang akan bahas gitu ya terkait mengenai sorting gitu ya. Jadi ada review sedikit mengenai divide and conquer, lalu ada membahas mengenai pendekatan merge sort, lalu ada insertion sort, lalu ada quick sort dan selection sort. Gitu ya. Oke, kita review dulu ya. Nah, divide and conquer adalah strategi militer, gitu ya, yang dikenal dengan nama divide and empires, gitu ya. Jadi kalau orang yang suka main games ini tahu nih, ya, ada divide and empires, gitu ya. Nah, yaitu adalah strategi memecah pasukan menjadi beberapa kumpulan pasukan lagi gitu ya untuk menyerang musuh. Oke. Nah, strategi ini dikembangkan pada computer science sehingga menjadi strategi yang fundamental dalam memecahkan masalah yang dikenal dengan nama divide and conquer. Ya, jadi problemnya di sini divide and conquer adalah memecah masalah menjadi sub-sub masalah yang kecil, gitu ya. Nah, gambarannya seperti apa? Gambarannya seperti ini ya. Jadi ada problem ya, ada problem. Lalu problemnya dibagi, di-divide menjadi sub-problem, sub-problems. Di sini contohnya ada 2 sub-problem. Lalu di-solve sub-problemnya gitu ya. Selanjutnya mendapatkan solusi dari masing-masing sub-problem, lalu akhirnya kita combine ya. Ini conquer ini adalah solve problemnya. Di divide and conquer. Nah, setelah divide conquer, ini kita ada combine. Ya, combine itu adalah mengkombinasikan dua solusi yang didapatkan dari masing-masing sub-problem. Contoh ini adalah misalkan ingin mencari minimum dan maksimum ya. Nah, ini kita bagi dulu. Ini misalkan kita punya tabel seperti ini ada 4, 12, 23, 9 dan seterusnya. Kita ingin mencari maksimum dan minimumnya. Kita pecah tabel ini menjadi dua sub problems gitu ya. Yaitu adalah sub problem 4, sub problem yang kiri dan kanan ya. Lalu yang kiri kita conquer. Conquer itu kita mulai solusikan, yaitu kita urutkan gitu ya. Kita mulai urutkan di sini jadi 4, 12, 2, 3, 9, sedangkan yang di sebelah kanan kita mulai urutkan ya. Nah, tapi tidak diurutkan ya, tapi di sini adalah kita mencari minimum dan maksimum ya. Minimumnya berapa? Langsung di sini minimumnya adalah 4 ya, maksimumnya adalah 23 ya. Sedangkan masalah di sini adalah minimumnya berapa? Minimumnya adalah 1, maksimumnya adalah 35 gitu ya, ada 1 dan 35. Selanjutnya setelah kita mendapatkan maksimum dan minimum masing-masing, lalu kita kombinasikan sehingga minimum dengan minimum gitu ya. Minimum 4 dengan minimum 1, minimumnya adalah 1. Sedangkan maksimum 23 dan 35 itu adalah 35. Seperti itu. Nah, running time-nya seperti apa gitu ya untuk strategi divide and conquer ini. Untuk ukuran data N, ya, kita dapat membagi menjadi B bagian. Jadi kalau tadi contohnya ada 2 bagian ya, bagian kiri dan kanan. Tapi kita juga bisa bagi menjadi beberapa bagian, gitu ya. Yang ukurannya adalah menjadi N per B. Jadi masing-masing sub problemnya menjadi ukurannya adalah N per B. Jika terdapat A sub problems yang harus diselesaikan, gitu ya. Jadi ada A sub problems gitu ya. Maka waktu komputasi strategi divide and conquer adalah sebagai berikut. Ya. Jadi T1 adalah 1 gitu ya. Artinya pencarian mungkin selesai gitu ya, atau pengurutan mungkin beres gitu ya dan sebagainya. Sedangkan kalau n-nya lebih besar pada 1 maka berlaku seperti ini ya, seperti formula ini. Nah, untuk menyelesaikannya ada 2 ya, yaitu adalah algoritma, ada 2 algoritma di sini. Itu adalah untuk memecahkan ini ada substitusi ya, substitusi, lalu ada apa, ada algoritma apa, ada karakteristik ya, karakteristik gitu ya, metode karakteristik. Yang ketiga adalah bisa kita menggunakan master theorem ya, teorema master gitu ya, master theorem. Oke. Nah, mungkin ini sudah kita pelajari di AK ya, jadi silakan mungkin direview kembali ya. Nah, ini kita akan bahas bagaimana teorema master ya. Nah, jika Fn pada persamaan ini ya, jika Fn ini
merupakan anggota big theta n pangkat D, ya, dia merupakan polinomial gitu ya, dengan D lebih besar pada 0, pada relasi recurrence divide and conquer 1, maka Tn itu solusinya adalah, dia adalah kompleksitasnya adalah big O n pangkat D jika A kurang daripada B pangkat D gitu ya. Big theta n pangkat D log n jika A sama dengan B pangkat D, dan big theta n pangkat log BA itu jika A lebih besar pada B pangkat D. Dan ini analogi yang sama berlaku untuk big O dan big omega ya, karena ini big theta-nya sudah berlaku gitu ya. Contoh ya. Nah, kita akan membahas mengenai contoh di sini adalah pengurutan ya, yang akan kita bahas mengenai strategi divide and conquer ini adalah pengurutan. Artinya apa? Kita diberikan tabel begini, lalu kita akan urutkan dia ya dari kecil ke besar ya, contohnya ya, atau dari besar ke kecil, terserah problemnya seperti apa. Nah, untuk algoritma divide and conquer ini ada dua pendekatan gitu ya. Pertama adalah pendekatan yang mudah membagi, sulit menggabung, atau easy split or hard join. Ya, artinya apa? Jadi kita dengan dengan gampang splitnya ya, gampang kita pecahnya. Jadi tanpa kita apa-apakan kita pecah aja, pecah jadi dua ya. Misalkan tadi tabel yang ini kita pecah jadi A1 dan A2. Lalu masing-masing kita sort ya, kita urutkan gitu ya. Baru digabung gitu ya. Nah, algoritma pengurutan yang termasuk jenis ini adalah disebut sebagai urut gabung atau merge sort ya, atau urut sisip disebut sebagai insertion sort ya. Nah, lalu ada pendekatan yang kedua, ini disebut sebagai pendekatan yang sulit membagi ya, membaginya aja sulit tapi nanti menggabungnya gampang ya. Nah, ini seperti ini, tabel A dibagi 2 berdasarkan nilai elemennya, misalkan elemen A1 kurang dari elemen-elemen A2. Contoh misalkan ini tabel A ini kita bagi jadi 2, tapi bagi duanya itu mulai dari yang kecil-kecil dan yang besar gitu ya. Nah, selanjutnya ini yang sulit ya, sulit untuk dibaginya sulit gitu ya. Tapi nanti setelah itu kita urutkan gampang, lalu gabungnya gampang ya. Penggabungannya lalu gampang ya, tinggal langsung gabung aja A1 dan A2 langsung kita merge gitu ya. Sedangkan kalau yang tadi yang kiri Anda gitu ya, di sini pecahnya gak gampang gitu ya, asal pecah aja gitu, tapi nanti gabungnya susah nih gitu ya, karena ini acak gitu ya untuk menggabungkannya. Oke, kita akan bahas satu-satu gitu. Yang pertama adalah merge sort gitu ya. Merge sort ini tadi ya, mudah membagi tapi susah nanti menggabung gitu ya. Oke. Jadi kita lihat ya. Contoh algoritmanya seperti ini. Kasus untuk n sama dengan 1, artinya tabelnya cuma terdiri dari satu elemen, maka tabel A sudah terurut ya dan selesai gitu ya. Sedangkan kalau n-nya lebih besar dari 1, maka caranya adalah tabel kita bagi menjadi 2, bagian kiri dan kanan yang berukuran sama ya, n bagi 2 gitu ya. Lalu conquer-nya adalah secara rekursif terapkan algoritma divide and conquer pada masing-masing bagian. Oke. Lalu selanjutnya adalah merge ya. Merge gabung hasil pengurutan kedua bagian sehingga diperoleh tabel A yang terurut. Karena ini merge ini yang sulit gitu ya. Ini yang sulitnya. Oke, bagian sulit. Oke. Contoh ya, ini contoh. Contoh seperti ini merge sort-nya ya. Ini contoh untuk menggabungkannya ya. Karena ini gabungannya yang susah gitu ya. Contoh seperti ini satu, kita punya A1 dan A2, lalu bagaimana kita gabungkan ya? Kita cek elemen yang di depan dulu dengan di depan gitu ya. Kita cek satu kurang dari 2, iya ya, maka tulis 1 di sini gitu ya. Lalu selanjutnya karena dia 1 ini kecil, maka dia yang ini pindah gitu ya, pindah jadi 13. 13 2 yang kecil, maka ditulis 2 gitu. Baru nanti di yang ini pindah, yang di pointer di sini yang pindah gitu ya. Pindah ke sini gitu ya. Ini tetap. Lalu bandingkan dengan 13 15. Oke, 13. Maka di sini 13 dan yang di sini geser gitu ya. Sedangkan yang di sini diam ya, dan seterusnya ya, sehingga nanti kita bisa gabung gitu ya. Nah, contoh divide and conquer-nya seperti apa? Ya ini divide-nya adalah, divide-nya gampang. Jadi kita punya tabel A,
kita langsung bagi ya, bagi dua gitu ya. Langsung bagi dua jadi ini ya, jadi ini ya. Lalu kita masing-masing bagi dua lagi ya, ini bagi dua lagi ya, sehingga kita sampai cuman satu gitu ya, satu elemen ya tabelnya. Selanjutnya baru kita merge gitu ya. Merge itu kita gabung ya, 4 dengan 12 gitu ya. Oke, 9 dengan 23, 1 dengan 21 dan 2 dan 5 dan seterusnya sehingga nanti kita lakukan pengurutan ya. Nah, algoritmanya seperti apa? Algoritma seperti ini ya. Jadi algoritma merge sort-nya adalah pertama copy dari A ke B dan ini bagi dua gitu ya. A jadi B lalu yang sebagian A-nya itu jadi C gitu ya. Lalu di merge sort lagi B dan C-nya. Nah, selanjutnya setelah di sort nanti B dan C hasil apa ininya kita merge lagi gitu ya. Kalau merge-nya gimana algoritmanya? Ini merge-nya ya, seperti ini. Jadi algoritmanya adalah nanti ada 3 elemen yang atau 3 array yang diambil gitu ya, baru dilakukan merge gitu ya. Ini adalah algoritma untuk sort-nya, gitu ya, merge. Oke. Nah, kompleksitasnya gimana ya? Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini eh, ada dua fungsi rekursif ya, ada dua fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Jadi ini adalah Tn ya, ukurannya n, sedangkan ini adalah ukurannya Tn-1, ini adalah Tn-1 ya. Dan tambahan lagi ini sebanyak merge-nya ya, merge-nya itu sebanyak ini ya. Merge-nya itu adalah kalau misalkan dia n, maka while ini dilakukan sebanyak maksimumnya n gitu ya. Maka di sini sebanyak konstanta kali n gitu ya. Sehingga ya ini ada karena ini fungsinya Tn dan ini ada sorry ini bukan n-1 ya, ini n per 2, sorry mohon maaf. Ini adalah n per 2 karena ukurannya dibagi 2 gitu ya. Dan ini adalah Cn. Ya jadi ini dibagi 2 ya. Jadi karena ini ukurannya ini adalah n per 2, jadi ini n dibagi 2, bukan n-1 ya. Nah, jadi Tn itu adalah ketika dia sama dengan 1, maka dia suatu bilangan konstanta A gitu ya. Kita nggak tahu apakah 1 detik, 2 detik, nggak tahu. Lalu selanjutnya adalah berapa Tn per 2-nya. Tadi kita lihat di sini 2 kali ya. Di sini adalah 2 kali Tn per 2 gitu. Dan di sini ada memanggil fungsi merge. Kalau fungsi merge ini big O-nya adalah C kali N atau N ya, big O-nya adalah N atau Tn-nya adalah atau di sini Tn-nya adalah C kali N ya. Kenapa C kali N? Karena ini loop-nya ini bisa maksimal tuh sebanyak N kali gitu ya. Oke. Dan apa? Sehingga relasi recurrence-nya adalah seperti ini gitu ya. Bagaimana cara men-solve ini gitu ya? Tadi ada 3 pendekatan yang saya katakan bahwa ada yang namanya pendekatan secara substitusi, yang kedua adalah pendekatannya adalah karakteristik ya, metode karakteristik. Yang ketiga adalah pakai master theorem gitu ya. Oke. Contoh kita akan menggunakan substitusi ya. Nah, substitusinya gampang. Jadi 2 Tn per 2 ditambah Cn. Ditulis aja dulu yang bagian ininya ya. Sekarang kita kembangkan. Tn per 2 apa? Kita substitusi di sini. Kalau Tn per 2 apa? Jadi Tn per 2 itu tidak lain adalah sama dengan 2 kali gitu ya. T, berarti di sini N per 4 gitu ya. N per 2 dibagi 2. Oke. Ditambah C kali N per 2. Jadi setiap N diganti N per 2. Hasilnya begini. Jadi nanti adalah 2 kali 2 Tn per 4 ditambah Cn per 2. Solusinya ini. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Oke. Misalkan ini adalah misalkan n sama dengan betul ya, n sama dengan 2 pangkat k. Oke. Misalkan n sama dengan 2 pangkat k, maka kita akan mendapatkan ini gitu ya. Kita asumsikan apa? Ini adalah apa? 4 itu adalah 2 pangkat 2 gitu ya, atau 8 ini adalah 2 pangkat 3 gitu ya. Maka kita tahu bahwa kalau ini kita notasikan jadi
jadi N2 pangkat K, maka kita akan mendapatkan untuk N sama dengan untuk N kurang pada 1 gitu ya, maka kita akan mendapatkan seperti ini. Nah, tidak lain adalah Tn-nya adalah seperti ini ya. Jadi Na kali Cn kali 2 log N, atau dia adalah N kuadrat log N. Atau kita dengan menggunakan teorema master ya. Teorema master kita tahu A sama dengan 2, B sama dengan 2, dan D itu adalah 1. Ini dapat dari mana? Karena Fn itu adalah C kali N, ini adalah anggota Big O N, N pangkat 1. Ya, sehingga D-nya 1. Maka kita cek A dengan B. A dengan B pangkat D. Artinya 2 dengan 2 pangkat 1. Ini sama dengan ya. Karena sama dengan, kita pakai anggota dari Big Theta N pangkat D ya. Sorry. N pangkat apa ya Pak? Di sini kalau kita cek adalah N pangkat D log sama dengan ya, ini ya, sama dengan N pangkat D log N. Jadi ini sama aja N pangkat D log N, gitu ya. Atau di sini N log N, gitu ya. Oke. Dengan karena kita lihat di sini itu adalah big theta-nya ini ya. Oke, dengan menggunakan teorema Master. Oke. Nah, ini karena tambah, ini bukan kuadrat ya, ini adalah N 2 log N ya, ini bukan N kuadrat ya, ini adalah N log 2N ya, ini ya, N log 2N ya. Jadi ini sama N log 2N, ini bukan N kuadrat ya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya adalah insertion short ya. Jadi adalah pengurutan secara insertion short. Seperti apa gitu ya. Nah, di sini divide-nya adalah A menjadi 2 bagian, bagian kiri hanya 1 elemen. Dan bagian kanan berukuran N-1 ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau kita punya A seperti ini ya, ini tabelnya, maka ini seperti diiris-iris ya, diiris nih. Ini diiris jadi 4, ini diiris, dan diiris terus gitu ya. Sampai dia semuanya jadi 1. Baru selanjutnya dia merge gitu ya, merge, gabungkan, lalu dia kombinasikan, lalu dia urutkan ya. Dia merge lalu dia urutkan gitu ya, sehingga terjadi pengurutan. Nah, algoritma seperti ini ya. Ini algoritmanya, ini ada insertion, lalu ada merge. Gitu ya. Oke, berarti ini ada insertionnya adalah Tn, lalu sedangkan di sini adalah T, tapi N-1 ya. Ukurannya dikurangi 1. Atau ini ukurannya ya K tambah 1, atau di sini A-nya ya berkurang 1 ya, karena ini bertambah gitu ya, I-nya gitu ya, jadi berkurang 1. Dan merge-nya adalah C kali N gitu ya. Sehingga seperti ini ya, sehingga Tn-nya adalah untuk N sama dengan 1 berlaku suatu konstanta, sedangkan untuk N lebih besar pada 1 adalah Tn-1 tambah Cn. Lalu kompleksitasnya apa? Ya, kompleksitasnya kita bisa lihat bahwa nanti ini adalah Big O-nya adalah N kuadrat. Kita nggak bisa menggunakan teorema master ya, karena bentuknya bukan N per 2 ya, karena bentuknya bukan N per B ya, atau AT N per B. Jika kita menggunakan metode substitusi, kita akan mendapatkan Big O-nya adalah N kuadrat. Seperti itu. Lanjut, berikutnya adalah quick sort, gitu ya. Nah, termasuk pada pendekatan yang sulit membagi, mudah menggabung ya, atau hard split is join. Teknik mempartisi tabelnya adalah seperti berikut. Pilih X ya, sembarang X di tabel itu A1, A2 sampai AN sebagai pivot gitu ya. Lalu kita tandai tabel ya, pindai tabel dari kiri sampai ditemukan setiap kita ditemukan AP itu pivotnya P lebih besar sama dengan X ya. Pindai tabel dari kanan sampai ditemukan EQ kurang sama dengan X. Lalu pertukaran ya, AP dengan EQ-nya ditukarkan gitu. Lalu ulangi terus ya, 2 posisi P plus 1, lalu dari posisi, kalau di 3 itu posisi Q min 1. Jadi ke kiri ke kanan gitu ya. Jadi kalau ini ke kanan ya, kalau dari kirinya ke kanan, kalau dari kanannya ke kiri gitu ya. Oke. Sehingga kedua pemindai bertemu di tabel tengah gitu ya.
Oke, contoh ilustrasinya ya. Contoh ini kita punya tabel A 814693557. Lalu kita pilih pivotnya. Contoh di sini kita pilih pivot dulu 6. Kenapa? Bagaimana cara memilih pivot nanti? Ada strateginya ya. Oke. Misalkan di sini adalah 6 ini pivotnya, gitu ya. Maka dari sini kita mulai dari P dan Q, gitu ya. Kita pilih P itu adalah ada di ujung kiri ini dan Q-nya di ujung paling di ujung kanan, gitu ya. Karena kita lihat bahwa ini contoh ini 2 dan 3 ya. Contohnya di 7 dulu gitu ya. 7 dulu lalu dicek apakah P ini apakah Q ini lebih besar dari 6 ya. 7 ini lebih besar dari 6 maka dia pindah. Ya, karena 7 ini lebih besar dari 6 ya, maka dia masuk ke 5 gitu ya. Sedangkan kalau lalu berikutnya 8 dan 7 dicek dulu awalnya ya. 8 dan 7 karena ini lebih besar gitu ya. Oke, maka dia pindah gitu ya. Ini harusnya dari 7 ya. Oke. Betul ya. Jadi kita ingin melihat, jadi semua yang lebih besar dari 6 kita pindah ke kanan, yang lebih besar dari 6 ya. Yang kurang dari 6 itu pindah ke kiri ya gitu ya. Jadi pertama 7 itu lebih besar dari 6. Oke, berarti posisinya diam gitu ya. Lalu dia pindah ke Q, jadi 5. Nah, dibandingkan P dan 5 gitu ya. Karena eh, P ini P ini lebih besar dari 6 dan Q ini kurang dari 6 maka dia itu ditukar posisinya gitu ya. Jadi posisinya di sini 5 jadi di sini 8. Lalu dia masuk lagi seterusnya ya. Kalau 4 karena di sini dia 1 lebih besar pada 6 maka dia maju terus sampai akhirnya P-nya di sini. Akhirnya kalau di sini ketemu yang tidak sesuai maka ditukar lagi sehingga P dan Q bertemu gitu ya di titik 6. Dan hasil partisinya begini. Ya, setelah ketemu partisinya, baru nanti dilakukan merge. Dilakukan bukan merge ya, dilakukan proses pengurutan, gitu ya. Nah, sehingga akhirnya pengurutan selesai, gitu ya. Oke, ini contohnya di sini P dan Q, gitu ya, diurutkan lagi, masing-masing dulu diurutkan, gitu ya. Masing-masing tabel diurutkan, dan pada akhirnya dipecah lagi, habis itu dipecah-pecah, gitu ya, jadi masing-masing, gitu ya. Nah, lalu terurut gitu ya, terurut. Oke. Ya, berikutnya. Nah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara memilih pivot? Tadi kenapa 6 gitu ya. Jadi pivot itu dipilih bisa jadi dia adalah pivot itu adalah elemen pertama atau elemen terakhir. Ya. Atau pivot itu dipilih secara acak, bisa acak aja ya dari elemen. Atau pivot itu adalah elemen median atau nilai tengah. Ya. Jadi bagaimana cara memilih pivot yang benar? Jadi nanti ada 3 pilihan, gitu ya. Entah pilihannya pertama atau akhir, ya, atau dia secara acak, atau dia adalah median, gitu ya. Nah, ini contoh ya, contoh algoritma quick sortnya, gitu ya. Ini TN-nya, ini adalah TN. Ini, bentar. Ini dipartisi ya sebanyak kasusnya adalah n dibagi 2 ya di sini n per 2, ini juga partisinya n per 2 karena ini L sampai S-1 sedangkan di sini S tambah S1 jadi dibagi 2. Lalu ada pemanggilan harusnya di sini ada pemanggilan fungsi Hoare partition ya. Ya ini ya, partition ini ya. Jadi memanggil partisi ya. Ini mungkin CN juga gitu ya. Kompleksitasnya gimana? Ya, kompleksitasnya sama. Jadi seperti ini, sehingga dengan cara yang sama kita akan mendapatkan n log n, ya, n log n atau di sini kalau duanya biar nggak dikira kuadrat, jadi begini ya. Nah, ini adalah n log n. Karena kita bisa memilih a sama dengan 2, sama b sama dengan 2 dan d sama dengan 1 gitu ya. Karena kita bisa cek bahwa a dengan b pangkat d ini 2 pangkat 1 ini sama dengan. Karena sama dengan maka big theta-nya adalah n pangkat 1 log 2 n gitu ya. Dan hasilnya ini ya sama ya, ekuivalen. Nah,
Ini karena base case ya. Kenapa dikatakan base case? Ketika mediannya itu ada di tengah-tengah. Mediannya itu ketika kita pilih, pivotnya berada di sebagai median. Jadi dia nilai tengah-tengah. Jadi pivotnya kalau di tengah, maka kita akan mendapatkan base case. Gitu ya. Bagaimana kalau pivotnya itu worst case ya? Worst case itu kalau ketika kita memilih ya, ketika kita memilih di sini ya, Ray tadi ya, ketika kita memilih pivotnya itu di sini ya, di awal atau di akhir. Tapi ini kebalikan, kalau di akhir dia terurut, dia sudah terurut, apa namanya, dia sudah terurut menurun gitu ya, atau dia sudah terurut menaik gitu ya. Nah, sehingga nanti seperti ini ya. Jadi worst case-nya nanti akan seperti ini, sehingga insertion short ini nilainya akan jadi BQ-nya adalah n kuadrat ya, kalau kita menggunakan ini ya, strategi ini ya. Oke, sedangkan kalau average-nya adalah kasus terjadi jika pivot itu secara acak gitu ya. Acak bisa di depan, belakang, atau sepertiganya, seperempatnya, dan seterusnya. Maka the average-nya itu adalah n kuadrat log 2n ya. Oke, seperti itu. Oke, berikutnya adalah selection short gitu ya. Nah, kalau selection short ini seperti apa? Tadi seperti hampir seperti yang nomor 3 ya, pendekatannya nomor 3. Itu ada merge sort, lalu ada set apa? Ada insertion, ada selection, ada quick sort gitu ya. Nah, ini ada selection sort. Nah, kalau selection short ini seperti apa? Selection short ini adalah kita bagi ya, ini seperti insertion ya, insertion sort. Kita bagi ya, bagi-bagi seperti potong-potong, sama seperti potong kue gitu ya. Nah, tapi di sini algoritmanya adalah ya, cara kerjanya adalah kita mengiris seperti tabel satu per satu gitu ya. Selanjutnya baru kita lakukan hal yang sama, pengurutan ya. Disebut sebagai selection short. Langsung dipotong, langsung diurutkan, dipotong, langsung diurutkan seperti itu. Dan ini algoritmanya gitu ya. Jadi ini adalah TN-nya dan N. Maka di sini ukurannya adalah TN min satunya gitu ya. Oke, dan ini adalah apa? Terjadi pertukarannya ya. Ini pertukarannya gitu ya. Dan ini sebesar CN gitu ya. Sehingga ini ya sama. Jadi kompleksitas waktu dari insertion short itu adalah peak O-nya adalah N kuadrat ya. Oke, baik, sepertinya ini saja ya yang bisa saya sampaikan untuk sorting algorithm gitu ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, sampai di lain kesempatan. Sampai jumpa.